شعر ليلهم الفاتحة. Ngawiti malih pengajian kitab hikam mulai awal nggih, mulai pasal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qaluhu min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zulali. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tak kala khilaf. Hari kala maksiat niku putus asa bahasane ngoten. Amal yang dimaksud di sini ialah amal ibadah seperti sholat dan zikir. Ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah, bukan kepada Allah secara murni. Mereka itu adalah abid ataupun ibad, abid ibad, orang yang tekun beribadah, dan para murid, orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Golongan pertama yaitu abid menganggap amal ibadah adalah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah, siksa neraka. Sementara itu golongan kedua yaitu murid menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendalami hakikat ilahiyah atau mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia ketuhanan lainnya. Kedua golongan ini sama-sama tercela karena tindakan dan keinginan mereka itu terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya diri yang berlebihan. Mereka menganggap amal ibadah sebagai perbuatan diri mereka sendiri dan yakin bahwa amal ibadah itu pasti akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Ya apa? Bahasane kata-katanya adalah hasil tidak mengkhianati usaha. Bahasane usaha ya mesti ono hasilnya. Tapi itu untuk urusan duniawi, Pak. Kalau untuk urusan ukhrawi, apalagi untuk urusan takarrub, untuk urusan usul kepada Allah tidak bisa seperti itu. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik atau orang arif. Mereka tidak bergantung sedikit pun pada amal ibadah yang mereka lakukan. Menurut mereka, pelaku hakiki dari semua amal ibadah itu ialah Allah Ta'ala semata. Sedangkan mereka hanyalah objek penampakan dari semua tindakan dan ketentuan Allah Ta'ala. Itu kalau orang-orang arif. Nanti bahasane kita manusia ini hanyalah objek saja. Jadi ini juga mengcounter pemahaman ini ataupun keterangan ini juga mengcounter kejawen, mengcounter bahasane Mu'tazilah bahasane yang mengedepankan pemikiran, yang mengedepankan akal, yang mengedepankan kecerdasan untuk mengcounter bahwa guru jati ku ya awake dhewe kan ngoten, yang kejawen kan ngoten, bahwa semua hal itu juga sesuai dengan usaha kita, semua hal itu juga sesuai ambil perbuatan yang kita lakukan. Itu untuk keterangan ini ataupun pasal ini ataupun qaid ini untuk mengcounter hal-hal itu, atau bisa dilarikan juga kepada ateis yang tidak percaya kepada
Allah bahasane ngoten. Atau para logika lah. Jadi apa? Istilah Pak Purwong matematika lah, siji tambah siji loro kan. Padahal kan gak mesti ngono. Padahal gak mesti. Siji tambah siji iso nol iso min barang. Jadi ini adalah keterangan ini untuk mengkonter hal seperti itu. Karena yo cenderung pemikir, cenderung wong-wong sinau itu akhirnya larinya ngoten. Wong sing gelem mikir itu larinya ngoten. Jane aku yo ingin iso ngene kan yo ya usahaku dhewe. Tak pikir-pikir yo mergo kelakuanku dhewe kan ngoten. Tapi niku ada hal-hal itu yang kita tidak sanggup, yang kita tidak bisa napa melogika, merea apa bahasane iku malah mikir-mikir teman-teman guys. Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah menyebut salah satu tanda orang-orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah yang mereka lakukan, bukan pada Allah secara murni. Tujuannya supaya setiap hamba bisa mengenali siapa dirinya dan termasuk golongan mana ia. Apabila di saat melakukan maksiat dan dosa ia kehilangan harapan kepada Allah yang Maha Rahmat, yang akan memasukkannya ke surga, menyelamatkannya dari azab dan mewujudkan semua keinginannya, ia dianggap termasuk golongan abid atau murid. Namun apabila merasa dirinya nihil dan tak berdaya, ia termasuk golongan arif. Jika melakukan kesalahan atau maksiat dan lalai, seseorang yang termasuk golongan arif akan melihat perbuatannya itu sebagai ketetapan dan takdir Allah atas dirinya. Demikian pula saat melakukan ketaatan atau mengalami musyahadah, melihat Tuhan, merasa melihat Tuhan, golongan arif tidak memandang bahwa segala daya dan upayanya yang melakukan ketaatan dan kebajikan itu. Baginya tak ada beda saat benar ataupun salah, saat taat maupun khilaf, saat taat ataupun maksiat bahasanya. Karena ia telah tenggelam dalam lautan tauhid. Rasa takut dan harapnya dalam kondisi tetap dan seimbang. Maksiat tak pernah mengurangi rasa takutnya kepada Allah, dan ketaatan pun tidak menambah rasa harapnya kepada Allah. Maka dari itu, siapa yang tidak mendapati tanda seperti ini dalam dirinya, sing niku wau sing napa khumul, bahasane sing campur napa sing musyahadah wau, hendaknya ia berusaha mencapai makom arif dengan banyak melakukan olah batin, riyadhah dan wirid dan mujahadah. Judulnya ngoten. Mulai awal wis riyadhah dan wirid. Melalui hikmah di atas, Ibnu Athaillah ingin mendorong para salik nggih, agar menghindari sikap bergantung kepada sesuatu selain Allah, termasuk bergantung pada amal ibadah. Jadi ngoten tujuan pasal ini ditaruh di awal adalah bahwa kitab ini kitab tasawuf, Pak, kitab tazkiyatun nafas. Tasawuf itu kan pembahasannya tazkiyatun nafas ataupun membersihkan hati, membersihkan nafas itu bisa dimaknai hati, bisa dimaknai diri, bisa dimaknai nafsu. Jadi tasawuf itu arahnya adalah asai nopo ngeresiki lah. Akhirnya ngoten bahwa semua tindakan yang kita lakukan itu tidak bisa dibuat patokan. Cuma tadi ada klasifikasinya, Pak. Tetap diklasifikasikan, gak kena digawe nopo, gak kena dipukul rata pada semua orang. Ini tetap ada klasifikasinya. Tadi ada abid,
ada murid, ada arif, tetap ada klasifikasi. Nanti niku adalah pasal yang pertama dari kitab Al-Hikam. Yang kedua, qauluhu iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwa al-khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk lepas dari kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, termasuk ataupun karep sing ngono iku mau kelebu syahwat yang tersamar, dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu dari itu, sama saja dengan mundur dari tekad yang luhur. Jadi yang kedua, pasal yang kedua dari kitab ini adalah membahas tentang tajrid dan ishtighal ataupun asbab. Rasanya tajrid dan ishtighal atau asbab. Tajrid adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kesibukan duniawi. Ini yang tajrid. Kondisi di mana seseorang tidak memiliki kesibukan duniawi. Sebaliknya ishtighal ataupun asbab adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesibukan duniawi. Dan yang dimaksud kesibukan duniawi adalah kesibukan-kesibukan yang tujuan akhirnya bersifat keduniaan, seperti bekerja ataupun berdagang. Akhirnya keterangannya ngoten niku wau. Antara ini tajrid ambil ishtighal. Lek sing tajrid mangka duwe penggawean, sing ishtighal niku sing sibuk. Keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya, padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk kau jalani. Bahkan saat menjalaninya pun agamamu tetap terjaga, sifat tamak tetap jauh darimu, ibadah lahir dan keadaan batinmu juga tidak terganggu. Maka keinginan semacam itu termasuk syahwat yang tersamar. Dianggap syahwat karena kau tidak mau menjalani kehendak Tuhanmu dan lebih memilih kehendakmu sendiri. Disebut tersamar karena sekalipun pada lahirnya keinginanmu ialah menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada Allah, namun keinginan batinmu yang sebenarnya ialah agar mendapatkan popularitas dengan ibadah dan kewalianmu, supaya orang-orang mendatangimu dan menjadikanmu panutan. Untuk itulah kau pun rela meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaanmu, yaitu mencari penghidupan duniawi. Orang-orang arif menyatakan bahwa kedekatan manusia dengan seorang murid yang belum mencapai kesempurnaan bisa menjadi racun pembunuh bagi diri murid itu. Karena bisa jadi murid itu akan terdorong untuk menjauhi kewajiban-kewajiban ibadah dan dzikirnya, karena ia lebih suka mengharap apa yang akan diberikan oleh manusia. Itu keinginan yang pertama tadi. Keinginan yang kedua sebaliknya, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi, padahal Allah telah menyediakannya untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah, misalnya dengan dipenuhinya semua sandang dan panganmu, dan kau pun tetap merasa tenang dan damai meski kekurangan. Perlu digarisbawahi Ki Jun.
bahkan kau tetap bisa terus beribadah dengan tekun, maka sikap seperti itu sama saja dengan mundur dari tekad yang luhur, karena kau sekarang cenderung bergantung kepada makhluk, padahal sebelumnya kau bergantung kepada Sang Khalik. Sebenarnya berbaur dengan orang-orang yang sibuk mengurus dunia saja sudah cukup membuat tekad luhurmu ternodai. Oleh karena itu, yang wajib bagi para salik ialah tetap diam di tempat yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah untuknya, sampai Allah sendiri yang akan mengeluarkannya dari tempat itu. Hendaknya ia tidak keluar sendiri dari sana atas kehendak sendiri atau karena bisikan setan, sehingga ia akan tercebur ke lautan keterasingan dan jauh dari Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo ingkang kirang jelas. Pin piye. Duniawi atau ndek kene inda wujudiz zilali bi antasdura minhu maksiatun kazina wa ghaflatin anillahi ta'ala. Bahkan memunculkan zina loh Pak.
Jadi bahwa maksiat apa? Kemaksiatan itu ya entah itu maksiat yang melanggar syariat atau yang batiniah wa ghaflatin anillahi ta'ala, ataupun yang contoh ketiga watarki aurodin, dan juga meninggalkan wirid-wirid ataupun kewajiban-kewajiban nopo harian yang telah dilakukan. Oke. Lah iya kan mau ono tiga golongan toh, ono abid, ono murid, ono arif kan ngono toh. Yang murid dan abid tadi itu kan ketika terjerumus akhirnya kan dek wedi tenan, Pak. Karena ancamannya wong zina itu 40 tahun, Pak, amalnya gak diterima, Pak. Terus zina ya umur 50. Padahal karene umure piro kan ngono to. Ayo muspro, Pak. Nah, akhirnya kan lek menggantungkan amal, lek menggantungkan ibadah ngono lho. Kok sholat ataupun apa mau zikir mau. Kan yo apa gak sombut. Nah, tapi arif itu kan yo beto. Ataupun iku mau apa? Fala farqa indahu bainal halaini, tidak ada perbedaan pada arif itu di antara dua keadaan tadi, keadaan maksiat ataupun keadaan ketaatan tadi. Ya ojo bayangno kok ono kiai sobo prostitusi akhirnya iku golongane arif, yo kurang mesti, Pak. Kurang mesti juga. Lah saiki gak iso didelok, saiki gawe aplikasi ijo. Lek biyen ketemu ambek tanggane. Saiki gak iso, Pak, ketemu. Tapi ini kan contoh-contoh saja lah, contoh-contoh keadaan lah bahasanya kan. Jangan contoh ini dibayangkan benar-benar terjadi, tapi kan paling enggak kita bisa iso bayang no lah, iso gambar no lah. Karena lek rumusnya kan juga mungkin, Pak, arif iku maksiat kan gak mungkin. Durung sampai maksiat wis ngalih kok. Nonggol itu nih. Apa?
Wa muradul musannif bihadzal hikmati tangsyitus salik wa raf'a himmatihi anil i'timad ala syai'in siwa maulahu lat tazhid fil a'mal li'annahu sababun adiyun fil wusuli ila Allah ta'ala wala tahtakiru ma tunajjihu minal ihwal wa ghairiha li'anna dhalika minnatun minallahi ta'ala la yanbaghi raddahu. Jadi hikmah pertama ini ya, itu adalah untuk menumbuhkan pada salik gitu nih, agar tidak menggantungkan sesuatu selain Allah. Kalau digathukno nggih bisa, cuma kan tang mriki lebih bagi kula kita lebih bisa mengklasifikasi napa perasaan lah bahasanya. Abid, murid, nggih. Ya,